Pagi, Pak. Pagi, Pak Santo. Ya, Sehat-sehat? Sehat, Pak. Oke. Jadi gelap. Kita lanjut Nggak apa-apa ke... lah ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi pagi Sorry, ini kita matiin lanjut aja. ini ya, pembahasan terkait dengan latihan yang ke-7 dan 7 8 dan ya, Pak? 8. Iya, benar, Pak. Oke. Boleh Pak Santo tolong jelaskan singkat dulu latihannya itu apa gitu? Jadi seperti sebelumnya kita ulang sedikit. Ya. Yang 4 pertama kita kan ada 16, jadi ada 4 pertama mengenai tubuh ya, nafas dan tubuh. 4 kedua ini sekarang kita masuk ke perasaan ya. Jadi udah di ranah pikiran, tapi memang kita membagi ya, mungkin ilmunya Pak Widi juga sama ya, kita membagi yang namanya pikiran dan perasaan, walaupun kedua-duanya berlangsung di atas di dalam kepala kita ini, tapi kita bagi atas pikiran dan perasaan. Jadi kita masih bahas tentang yang 4 yang kedua ini adalah tentang perasaan. Nah, kemarin itu minggu lalu kita yang ke-5 itu kita menumbuhkan rasa sukacita di dalam diri kita ya. Jadi setelah kita 4 yang pertama merilekskan tubuh kita, lalu akan lebih mudah kita untuk menumbuhkan rasa sukacita dalam diri kita. Tumbuhkan rasa sukacita, lalu tumbuhkan rasa bahagia. Ya, itu juga sudah kita jelaskan. Mungkin kalau ada yang baru bergabung boleh. Yang ke-7, kita akan menyadari bentuk-bentuk perasaan kita. Ya, bentuk-bentuk perasaan di sini ada dua bagian besar ya. Pertama itu mungkin kita lebih umum sebutnya itu perasaan yang positif gitu ya, atau yang bagus, yang enak. Itu ya seperti yang tadi, perasaan bahagia, senang, sukacita, seperti itu ya. Cuman biar saya pakai bahasa umum yang orang mudah mengerti ya, kita bilang aja perasaan yang positif gitulah ya. Dan kemudian ada juga kategori atau kelompok yang perasaan yang kurang bagus atau negatif. Itu adalah ya seperti marah, sedih, galau ya, garing ya kalau orang bilang, galau ringan. Galau ya, penyesalan gitu, kesal, dendam, benci. Nah ini itu adalah kita kelompokkan ke perasaan negatif. Nah, seperti halnya kita yang 4 pertama menyadari nafas dan badan, kita akan sadari nafas kita, nafas masuk, nafas keluar. Kalau kemudian pikirannya tak kemana, kita sadari kembali lagi, kita kembalikan dan kita sadari lagi. Jadi kita sadari nafas kita. Nah ini kita sudah sampai ke tahap
sadari perasaan kita. Memang ini perlu latihan, perlu praktek, ya. Tidak mungkin tidak begitu mudah serta-merta kita menyadari itu. Ya. Tapi kalau kita sudah berlatih dengan mungkin rutin ya, menyadari nafas dan menyadari tubuh kita, menyadari adanya ketegangan yang ada di tubuh kita ya, bagian-bagian yang kayaknya kok stres, yang kemudian saya bilang kita rasakan tegangnya, kita lepaskan pelan-pelan. Nah, setelah kita mampu menyadari secara fisik, nanti pelan-pelan kita juga akan mampu menyadari yang kita bilang nggak kelihatan ini ya, di dalam pikiran kita ini, jadi dalam benak kita ini, perasaan. Jadi kita sadari bentuk-bentuk perasaan tersebut. Ada dua tadi kategorinya ya, yaitu yang positif dan negatif. Kalau yang muncul itu adalah perasaan yang bahagia, ya kita amati saja. Amati ya kayak, oh seperti ini ya perasaan bahagia gitu. Oh ini ya bentuknya ya. Ini tanda kutip bentuk ya. Agak susah juga dicari katanya gitu, apa gitu ya. Nah, ya jadi kalau kita pakai kata bentuk itu kan seakan-akan ada bentuk fisiknya gitu ya, yang sesuatu yang dapat dilihat dan diraba gitu ya. Ini bentuknya ini memang agak abstrak dan ada di pikiran kita masing-masing. Jadi saya cuma mencoba mengambil sebuah kata yang mudah-mudahan dapat mewakili bentuk perasaannya ini. Bentuknya seperti apa ya, masing-masing yang tahu sendiri ya bentuknya seperti apa. Nanti saya beberkan bentuk perasaan saya, Anda makin bingung. Jadi karena ini bentuknya itu di benak masing-masing. Nah, kita sadari saya ini bentuk perasaan bahagia ini seperti begini toh. Nah, perasaan cinta ini seperti begini toh. Cinta kasih welas asih ya. Oke. Nah, kita sadari itu. Sadari saja. Cukup sadari saja, lagi-lagi tidak perlu kita terlalu banyak komentarin, kita cukup kayak jadi pengamat saja. Ya, kadang-kadang kedengarannya agak aneh, tapi ini seperti kita mencoba menduakan diri kita ya. Yang satu sisi ini, padahal kita mengamati diri kita sendiri ini, tapi kita kayak mencoba membuat ada dua, satu untuk mengamati lagi sendiri gitu. Yang positif, yang menyenangkan. Tapi boleh juga kita mengamati perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan atau kita mungkin istilahkan negatif ya. Itu tadi perasaan benci, perasaan kesal, menyesal, dendam, stres, galau gitu ya. Sebenarnya stres itu adalah akumulasi dari yang tadi semua itu. Ya, itulah menyebabkan kita jadi stres. Tapi kalau satu persatunya itu ya, yang tadilah benci, dendam, apa tadi? Rasa tidak puas, ya, rasa menyesal, kesal terhadap seseorang. Nah, itu adalah satu persatunya kita bahas. Yang kalau nanti diakumulasi ya itu jadi stres. Nah, kalau kita mampu untuk tadi ya perasaan yang bahagia kita amati, nah coba amati perasaan yang kurang menyenangkan ini juga. Prinsipnya masih sama, tapi mungkin lebih menantang, lebih agak sulit sedikit, karena begitu kita terbayang ya muncul itu perasaan benci, kesal itu kan, kita pasti kayak
meditasi kita itu pasti agak goyah sedikit kemungkinan, apalagi Anda baru-baru praktek ya. Dan kalau kita tidak sadari dengan penuh, kita akan terbawa rasa benci tersebut, rasa kesal tersebut, begitu. Nah, itulah sebabnya kita langkah-langkahnya ini, latihan-latihannya ini, kita mulai dengan menenangkan badan kita dulu dan pikiran jasmani kita dulu ya. Kalau kita sudah tenang, itu lebih gampang. Lalu juga kita munculkan perasaan bahagia, sukacita. Ini kayak siap-siap dulu nih. Ya, sebenarnya bukan tujuannya untuk siap-siap sih ya. Saya mundur sedikit. Ini tergantung kita masing-masing, kita mau latihannya ini sampai ke latihan keberapa. Karena kalau kita, ini kan memang ada 16 latihan nafas berkesadaran untuk meditasi duduk, ada 16. Anda mau latihkan 16 itu boleh-boleh saja. Tapi yang pasti satu, Anda perlu waktu yang cukup panjang, artinya durasi meditasinya perlu lebih panjang. Kalau Anda lakukan satu latihan 1 menit, satu latihan 1 menit, kayaknya nggak akan begitu efektif. Ya, jadi perlu waktu yang agak panjang, kemungkinan ya Anda perlu duduk lebih lama. Kedua pun tidak berarti 16 itu harus Anda lakukan semua. Anda kalau untuk kita rutin-rutin setiap pagi, itu ya cukup sampai 4, sampai 6 pun boleh ya. Kita sudah happy hari ini ya, kita sudah kayaknya sudah prepare-nya kan sudah cukup, sudah cukup untuk memulai pagi, memulai hari kita ya. Nah, tapi kalau kita misalnya kita memang lagi agak stres ya kan, kita mau meredakan perasaan benci dan kesal kita misalnya ya kan, atau penyesalan kita. Nah, kita boleh lanjut ke 7 dan 8. Nah, tapi ini bukan sesuatu, lagi-lagi bukan sesuatu harga mati yang oke, kalau saya butuh saja ya. Ini kembali ke masing-masing. Anda mau latihan sampai 8 juga boleh, Anda mau latihan sampai 12 juga boleh. Ya semakin Anda latih ya semakin stabil juga. Tapi ini kan kembali ke masing-masing ya. Kalau setiap hari apakah ada waktu untuk duduk 1 jam begitu atau 1 jam lebih? Ya kalau tidak ada, ya kita cukup 15 menit begitu, 10 menit. Nah, kembali tadi kalau setelah kita sadari itu ya, sadari ini ada perasaan benci, ini ada perasaan kesal gitu. Nah, kita sadari saja, lagi-lagi seperti yang tadi yang sukacita dan bahagia, kita sadari bentuknya itu. Kita sadari bentuknya ya, saya pakai kata bentuk sekali lagi. Oh, ini ya bentuk rasa benci, ini bentuk rasa kesal gitu, seperti ini ya. Ya, kadang-kadang mungkin dia sedikit aja ya, tapi kita menyadari bentuknya gitu. Nah, lalu langkah yang ke-8-nya, tapi mungkin berhubung ini agak panjang ya kita penjelasannya, saya hanya akan singgung sedikit yang ke-8-nya. Mungkin minggu depan kita boleh bahas lagi 7-8, tapi lebih banyak ke-8. Nah, setelah itu ya kita lepaskan, mencoba lepaskan, bahkan bukan kalau mikirnya, oh kita artinya kita mau melepaskan perasaan benci ini ya, ya benar. Tapi juga lepaskan yang perasaan sukacita itu juga. Jadi Anda belajar melepaskan ya, melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Wow. Nah ini ya silakan Pak. Oke, jadi tapi melepaskan ini nanti baru kita lebih banyak bahas di minggu depan ya Pak. Kita bahas lebih banyak detail dulu di yang ke-7 ya. Artinya ke-7 yang dulu. Padahal yang ke-8 ini yang menarik nih, melepaskan pada kenyamanan ya, silakan, juga dilepas Pak, gitu ya.
tujuh delapan kita bahas sama-sama, masih boleh lagi nanti minggu Oh, ya. depan gitu. Oke. Tadi yang berarti setelah kita tadi kan kalau misalnya kita sampai ke yang keenam ini kan kita sudah mulai belajar untuk memunculkan tadi sukacita, bahagia gitu ya. Itu kan kita lalu kemudian pas di ketujuh itu kita mulai mengamati gitu ya, mengamati utamanya di ketujuh itu berarti kita mengamati perasaan-perasaan atau bentuk pikiran kali ya, bentuk pikiran dan perasaan yang ada di tubuh ya, Pak. Oke. Saya masih sebut perasaan, bentuk perasaan dulu ya. Memang istilah yang juga kita banyak kenal itu bentuk-bentuk pikiran. Tapi karena kita membagi antara pikiran dan perasaan ya, jadi saya sebut dulu bentuk perasaan. Bentuk-bentuk perasaan tadi. Nah, bentuk-bentuk perasaan tadi itu kan ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan ya. Nah, itu kita amati bentuknya itu seperti apa, bentuk perasaan kita ini. Waktu kita mengamati ini, karena perasaan ini, jadi waktu awal Pak, waktu kita mengenerate perasaan yang menyenangkan, itu kita juga langsung bersamaan mengamati nggak? Atau yang ini hanya fokus kepada yang tidak menyenangkan Pak? Gitu. Yang kalau 5 dan 6 kan kita mengenerate, menumbuhkan. Ya tentu saja kita maunya menumbuhkan perasaan yang sukacita, ya, yang bahagia tentu saja. Ngapain pula kita udah susah-susah belajar meditasi menumbuhkan perasaan benci, memupuk perasaan dendam kita, ya enggak dong ya. Kita yang ke-5 dan ke-6 kita menumbuhkan. Nah, yang ke-7 itu kita mengamati. Jadi kita mengamati perasaan yang sudah tumbuh ini. Nah, yang bahagia tadi dan yang sukacita tadi. Tapi boleh juga kita kemudian, nah ini bukan mau menumbuhkan ya, tapi mungkin di saat kita meditasi, kita memang sedang ada kekesalan, ada kebencian gitu, ada kekesalan kepada seseorang, ada dendam. Mungkin barusan kemarin ada kejadian apa gitu yang kok terus-menerus terputar di pikiran kita. Nah, kita amati perasaan tersebut. Amati perasaan yang kurang menyenangkan tersebut. Karena itu biasanya itu kan ada stimulus, ada kejadiannya, dan kemudian perasaan kita jadi kurang menyenangkan, dan kita mencoba mengamati perasaan kurang menyenangkan tersebut. Dan itu dilakukan kalau tujuannya apa Pak, latihan itu Pak, yang ke-7 ini? Tujuannya yang di ke-8-nya, jadi kita melepaskannya. Jadi itu persiapan menarik ya, berarti sebenarnya persiapan ke-8. Persiapan ke-8 ya. Jadi kalau kebayang sama saya, benar sekali. 5 dan 6 sebenarnya itu memang diajak nih untuk generate, untuk memunculkan perasaan yang bahagia. Kadang-kadang nggak gampang kan Pak, misalnya dalam diri, let's say ada pikiran yang kesel atau apa gitu, sehingga yang mau dimunculkan itu nggak muncul gitu, mau bahagia lupa gitu. Nah, berarti sebenarnya pada saat kesulitan untuk melakukan itu, sebenarnya kita melakukan latihan yang nomor 7 gitu. Seperti itu nggak sih Pak? Atau kita misalnya saya berusaha nih memunculkan bahagia, senang, tapi nggak muncul gitu. Misalnya yang muncul adalah gimana mau bahagia, lagi kesel misalnya urusan kantor atau urusan di rumah atau apa gitu. Gimana? Benar sekali. Nah, kalau dia belum muncul Pak, nggak usah masuk dulu ke latihan yang ke-7, sampai ke-6 dulu. Dan kemungkinan besar ya, kadang-kadang kan kita cuma masalah ini kita sering latih atau tidak ya. Nah, ketika kita makin sering latih, ada suatu kejadian yang menimpa kita lebih cepat stabilnya. Tapi kalau kita masih belum begitu sering berlatih, ada kejadian kita akan lebih sulit stabilnya. Atau bisa juga begini, kita biasa-biasa saja latihannya, tapi masalahnya besar sekali. Mungkin juga tidak akan segampang itu untuk mengatasi
perasaan-perasaan ini sebegitu saja. Ya, istilahnya modalnya masih kurang gitu ya. Tapi anyway itu tetap masih lebih baik daripada Anda tidak mencoba untuk meredakannya ya, atau tidak mencoba untuk menumbuhkannya. Karena kalau kita balik lagi ke langkah 1 sampai 4 ini, pertama kalau Anda sudah mampu relax aja, ya, ketika kita stres ada sesuatu menimpa kita, yang secara fisik kita ini pun sudah akan tegang gitu, udah tense gitu. Nah itu kalau kita sanggup sampai ke 4 saja, itu kita sudah mampu melepaskan secara fisik. Melepaskannya secara fisik, kita merilekskan tubuh kita ya, nafasnya itu kita jadi lebih stabil. Itu sudah tahap yang sangat bagus. Nah, baru kita mencoba ke 5 dan 6. Mencoba menumbuhkan dulu perasaan yang sukacita, perasaan yang bahagia gitu. Kemungkinan besar ya, kalau misalnya kita memang sudah sering berpraktek berlatih itu, kemungkinan besar 6 dan 7 perasaan stres, kesal Anda yang tadi terjadi itu sudah berkurang banyak. Walaupun mungkin tergantung besar masalah tersebut ya, atau besarnya latihan Anda, tapi paling tidak sebagian itu pasti sudah berkurang banyak ya, berkurang sedikit berkurang banyak pasti sudah berkurang begitu. Oke. Berarti setelah itu artinya kita udah berkurang banyak. Oke, berarti yang ke-7 itu benar belajar mengamati bentuk-bentuk perasaan, apapun yang perasaan yang muncul, menyenangkan atau tidak menyenangkan, benar-benar belajar mengamati itu semua gitu, untuk mengenali ya. Mengenali. Karena latihan mindfulness kita itu tidak melawan perasaan negatif kita. Kita tidak melawan, kita tidak menekan. Jadi kuncinya itu pertama kita menyadari perasaan tersebut. Ya. Dan malahan kalau lebih gimana bilangnya ya, kita tuh menyirami welas asih ya kepada perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan tersebut. Jadi kita seperti ya seorang ibu yang sedang mencoba memomongin anaknya yang lagi nangis gitu, karena entah kenapa ya kan, nah, kita pelan-pelan buat dia supaya tidak menangis gitu. Itu seperti gitu. Jadi kita nggak menekan rasa marah kita tidak menekan rasa kesal kita gitu. Makanya akan lebih memungkinkan untuk dicapai kalau kita amati dulu bentuknya ini seperti apa. Dan bentuknya ini tidak dapat saya jelaskan karena dia bentuknya abstrak dan ada di pikiran kita masing-masing. Oke. Dapat pasangan. Artinya saya belajar di ke-7 ini, sebenarnya saya belajar juga untuk mengenali, artinya mulai belajar membiasakan. Kalau bahasa saya sih seperti yang muncul dalam benak saya tadi itu adalah membiasakan gitu Pak. Jadi artinya bahwa ada perasaan menyenangkan dan ada perasaan tidak menyenangkan. Dan artinya tadi yang Pak Seto katakan bahwa tidak membenci yang tidak menyenangkan, dan kemudian ya menyadari ada yang nanti yang ke-8 letting go. Mungkin kalau kebayang soalnya berarti saya belajar untuk tidak melekat gitu. Kalau bahasa kita kita tidak melekat pada menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan gitu ya. Benar sekali juga. Wah, ini bagus sekali. Jadi bahkan yang menyenangkan pun kita jangan sampai melekat terhadap yang menyenangkan ini. Dan sebenarnya juga yang tidak menyenangkan, ya jangan melekat juga. Tapi kalau yang menyenangkan itu biasanya kita mau melekat, tapi dia pergi sendiri. Yang tidak menyenangkan, kita tidak mau dia melekat, tapi dia lekat sendiri gitu. Sebenarnya itu hanya di pikiran kita yang membuat dia melekat gitu. Dan kita belajar melepaskan. Benar sekali Pak.
Oke, jadi poin yang saya dapatkan di latihan ketujuh itu adalah karena satu hal yang saya sering sadari dari diri saya sendiri juga waktu awal-awal di diri saya waktu misalnya kan karena saya tidak cukup peka dengan perasaan yang ada di tubuh sehingga saya gampang terganggu dengan perasaan yang ada di tubuh gitu. Jadi saya gampang terganggu dengan perasaan-perasaan yang muncul di dalam diri, ya kan. Tapi kebetulan ya tujuan saya ini belajar mengenali sehingga ya saya tahu nih ada ya kayak kita mengenal ada orang sekitar kita, ada si ini si itu gitu ya. Jadi sehingga lebih nantinya untuk menghadapinya mungkin lebih gampang kali ya. Bukan lebih gampang tapi lebih benar siap sekali. Siap, gitu ya, siap menghadapinya atau siap menghindarinya ya. Karena kita sudah mengenali bentuknya. Ya. Oke. Sip. Thank you Pak Santo. Berarti kita Thank you, ini latihan ke-7, nanti minggu depan kita akan bahas latihan yang ke-8 dan ke-7 juga gitu ya. Tapi lebih detailnya ke-7 juga ya. Letting go itu sesuatu yang bukan gampang gitu. Ya, itu makanya kita sebutnya latihan, Pak. Ya, benar juga. Jadi perlu dilatih dari waktu ke waktu ya. Oke. Benar, Pak. Oke. Terima kasih Pak Santo, Bu Sri untuk sharingnya, waktunya. Ya. Kita tutup sesi meditasi pagi kita ini dengan mendengar 3 bunyi genta.